Layakan dan kuduskan kami ya Tuhan, lebih dan lebih lagi bagi hormat kemuliaan Tuhan. Pakai kami semuanya, berkat-Mu tercurah bagi kami semua. Berkati WL, para singer juga pemusik, kami semua jemaat Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur kami boleh memandang kebesaran Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, silakan duduk kembali. Ya, silakan duduk kembali, tapi yang masih mau berdiri boleh. Kalau ada, nggak ada ya. Ya, puji Tuhan. Sebenarnya saya ingin membagikan topik tentang Natal. Tapi karena kita baru merayakan Natalnya besok Minggu, jadi biar minggu depan saja khotbah tentang Natalnya ya. Tapi pagi ini saya ingin membagikan hal yang penting yang akan memperlengkapi Bapak Ibu untuk mengingat apa yang sudah kita alami di sepanjang tahun 2022 ini, dan nanti kita akan masuk di tahun 2023. Saudara, saya ajak jemaat membuka di dalam 1 Samuel pasal yang ke-14. 1 Samuel pasalnya yang ke-14. Mari kita membuka kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-14. Kita lihat ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya membaca dengan cepat, Bapak Ibu menyimak di Alkitab masing-masing atau melihat di layar LCD. Pada suatu hari, Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana." Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Adapun Saul duduk di ujung Gibea, di bawah pohon delima yang di Mikron, dan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu kira-kira 600 orang banyaknya. Ahia anak Ahitub, saudara Ikabod anak Pinehas anak Eli, imam Tuhan di Silo, dialah yang memakai baju efod pada waktu itu. Tetapi rakyat tidak tahu tentang perginya Yonatan itu. Di antara perlintasan-perlintasan bukit yang dicoba Yonatan menyeberanginya ke arah pasukan pengawal orang Filistin, ada ujung bukit batu di sebelah sini dan ada ujung bukit batu di sebelah sana. Yang satu bernama Boses, yang lain bernama Sene. Ujung yang satu berdiri di sebelah utara di tentangan Mikmas, yang lain di sebelah selatan di tentangan Geba. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang." Ayat 7, lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, "Lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat." Jemaat yang saya hormati, kalau ditanya kepada Bapak Ibu, dari 1 Samuel 14 ayat 1 sampai 7 yang kita baca, kira-kira tema apa yang Bapak Ibu akan berikan? Setelah kita membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-7, mungkin beberapa orang akan memberikan tema Yonatan mengalahkan orang-orang Filistin. Mungkin akan memberikan tema seperti itu. Yonatan mengalahkan orang-orang Filistin. Tapi mungkin juga akan ada yang memberikan tema, saya lebih cenderung temanya adalah bukan jumlah tetapi iman. Karena melihat ayat yang ke-6. Jadi bukan jumlah tetapi iman. Orang lain mungkin berkata,
tema yang tepat adalah dicari Yonatan masa kini. Ya, sah-sah saja. 10 orang akan ada 10 pemikiran. 20 orang akan ada 20 ide. Tapi menurut saya dari ayat ini, karena konteksnya tentang peperangan, saya memberikan tema khotbah pagi ini, peperangan belum usai. Peperangan belum selesai. Perjuangan hidup di sepanjang tahun 2022 masih akan berlanjut untuk tahun 2023. Apapun prediksinya, tahun 2023 jemaat masih harus menghadapi perjuangan. Karena sepanjang kita masih hidup, kita masih bernafas sampai Tuhan panggil kita pulang, hidup ini adalah sebuah proses yang panjang di mana ada perjuangan, pergumulan, tantangan yang harus kita selesaikan. Nanti Bapak Ibu, setelah ibadah Natal minggu depan, ibadah akhir tahun kan tidak ada. Karena langsung minggu berikutnya adalah tanggal 1 bulan Januari. Jadi kita masuk dalam ibadah awal tahun. Anggap saja ini termasuk khotbah untuk bahan akhir tahun. Di mana kita merenungkan ternyata seperti bangsa Israel. Yang namanya peperangan, yang namanya pergumulan, yang namanya perjuangan, seolah-olah tidak ada selesainya. Sampai hari ini loh Bapak Ibu. Sampai hari ini. Bahwa Israel itu tidak berhenti dari peperangan. Saudara dan saya adalah Israel rohani. Di mana setiap hari dan setiap waktu, baik dalam dunia bekerja, baik dalam hidup berumah tangga, hidup bermasyarakat, kita tidak lepas dari yang namanya perjuangan hidup. Saudara nanti di rumah tolong dibaca pasal 13 secara keseluruhan dan pasal 14 secara keseluruhan. Dalam pasal 13 yang mendahului pasal 14 diceritakan kondisi bangsa Israel sangat buruk dalam menghadapi orang-orang Filistin. Buruknya di mana? Saul itu sampai disebut sembunyi. Orang Israel juga disebutkan sembunyi. Prajurit-prajuritnya sembunyi. Sebagian besar berkhianat, masuk di ketentaraan Filistin, lalu balik membantu orang Filistin dan menyerang orang Israel, bangsanya sendiri. Mengapa? Karena mereka melihat Israel sudah kalah, tapi orang Filistin berkemenangan. Saudara, tetapi ada 2 orang yang mematahkan apa yang ditakutkan oleh Saul dan orang Israel. Dia adalah Yonatan dan pembawa senjatanya. Saudara, dalam keadaan yang sangat mencekam, dalam kondisi dan situasi dunia yang seperti sekarang, saya berdoa akan muncul Yonatan, akan muncul pribadi seperti pembawa senjata dari Yonatan yang berani dan bersepakat untuk memandang Allah bahwa Allah lebih besar, Allah lebih dahsyat dari segala goncangan ekonomi, dari segala goncangan politik, dari segala goncangan keuangan, dari segala goncangan sakit penyakit, bahkan dari segala goncangan apapun. Saya ajak saudara untuk melihat ayat yang ke-6. Ini adalah keadaan Yonatan. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu. Yonatan berkata kepada pemuda yang membawa senjatanya. Yonatan berkata seperti ini, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Saudara, kalimat ini
adalah kalimat yang sangat penting. Sementara dunia pada waktu itu, Israel pada masa itu digoncangkan, tetapi Yonatan berkata kepada pembawa senjatanya, mari kita melihat dari sisi yang berbeda. Ketika kata sunat itu disebut, itu berarti Yonatan mencoba mengingatkan pembawa senjatanya akan perjanjian Allah. Perjanjian Allah yang terjadi dengan bangsa Israel lewat tanda sunat. Memang di dalam perjanjian baru, tanda sunat yang secara lahiriah di dalam perjanjian lama sudah diubah menjadi sunat hati. Kelahiran baru, menjadi ciptaan baru, bukan lagi sunat secara fisik atau jasmani. Kita lihat sebentar Bapak Ibu, Kejadian 17 ayat 7 sampai 14. Ada baiknya kita baca dengan cepat ya. Kita tinggalkan dulu 1 Samuel 14 Bapak Ibu. Mari kita akan membuka Kejadian pasal yang ke-17. Kita lihat ayatnya yang ke-7 sampai 14. Lihat, perhatikan ayat ini baik-baik. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu. Sampai kapan? Turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katamu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yang tidak hidup dalam perjanjian Allah, yang tidak terhisap menjadi milik Allah dan umat Allah, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan. Dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya, karena ia telah mengingkari perjanjianku. Saudara, karena itu di dalam 1 Samuel 14 ayat 6, Yonatan berkata kepada pembawa senjatanya, mari kita menyeberang. Kita mau ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat itu. Artinya apa? Yonatan berkata, kita ini milik Allah, sedangkan mereka bukan milik Allah. Saya tahu janjinya Allah, kalau kita hidup dalam perjanjiannya, kita akan dipelihara, kita akan dilindungi, kita akan diberkati. Tapi sekarang yang terjadi ini kebalikannya. Mereka adalah orang yang harusnya tidak mengalami perjanjian Allah, tapi mengapa mereka menang? Lalu mereka menekan kita, lalu mereka menindas kita. Ini kan salah kaprah namanya. Ayo, saya dan kamu, kita hanya berdua, tapi mari kita pegang perjanjian Allah. Kurang lebih kayak begitu Bapak Ibu. Jadi pada waktu Yonatan menyampaikan, ayo kita datangi orang-orang yang tidak memiliki
tanda perjanjian Allah ini. Orang-orang yang harusnya hidupnya fasik, di luar kehendak Allah, harusnya dilenyapkan. Kenapa mereka tetap mengalami kemenangan? Berarti ada sesuatu. Apa sesuatunya? Ternyata orang Israel lupa janji Allah. Saudara, Alkitab ini penuh dengan janji Allah. Janji tentang kesembuhan, janji tentang kesehatan, janji tentang pemeliharaan, janji tentang apa lagi? Rumah tangga diberkati. Janji tentang apa lagi? Kehidupan yang menjadi berkat. Janji tentang apa lagi? Saudara dibuat beruntung, saudara dibuat berhasil. Janji tentang apa lagi? Penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan pada saat saudara di dalam pergumulan dan kesulitan hidup. Kenapa tidak ada yang amin? Amin, saudara. Dan saudaraku, ini adalah keberanian dari Yonatan yang harus kita bawa sampai kita masuk tahun 2023. Apa saudara? Dalam ayat yang ke-6 dikatakan begini, mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar kok. Bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Mari ngomong sama diri masing-masing, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong saya. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menyembuhkan saya. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk mengubah hidup saya. Sebab bagi Tuhan tidak sukar, karena Tuhan tidak bergantung kondisi dan situasimu. Saudara, kalimat-kalimat ini begitu indah dan ini berarti kalau Yonatan ngomong, Tuhan itu enggak akan kesulitan untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Tuhan enggak peduli kekuatan uang saudara berapa. Kalau saudara cuma bergantung sama jumlah kuantitas uang saudara, saudara pasti akan takut menghadapi kenyataan hidup. Tidak peduli berapa gaji yang saudara terima, berkat yang saudara terima, rezeki yang saudara terima, asal ada Tuhan di dalam hidupmu, Tuhan mampu menolong saudara, Tuhan mampu membukakan jalan. Saya ingat Bapak Ibu, pada waktu saya sampaikan kepada jemaat, karena gereja sudah tidak ada lagi tempat, saya berkata sama jemaat, silakan cari gereja yang terdekat. Silakan cari tempat ibadah di mana Bapak Ibu yakin Tuhan panggil di sana. Saudara, saya ingat itu 2018 atau akhir 2017. Tuhan bisa beri tempat seperti ini. Kalau Bapak Ibu tanya bayar berapa Pak? Ini 1 rupiah saja tidak keluar uang untuk tempat ini. Saudara tahu, kalau kita harus sewa gedung sebesar ini, berapa uang yang harus dikeluarkan? Saya waktu itu cuma berpikir, ya sudah Tuhan, berarti bagian saya untuk masuk di dalam penggembalaan dengan umat yang Tuhan berikan sudah selesai. Enggak apa-apa, saya harus tetap melayani dengan kapasitas saya. Tapi pada saat ibadah, di mana hari itu saya mengumumkan pengumuman itu, ketika kita berdoa dan menyembah Tuhan di awal ibadah, muncul wajah Pak Haryono. Saya nggak kenal dekat loh sama beliau, baru pernah 1 kali diundang khotbah di persekutuan PD Sukacita namanya. Saya pikir ini nggak masuk akal, saya nggak kenal beliau, saya juga nggak dekat, ini muncul untuk apa? Tapi ya sudahlah, saya lebih baik taat sama Tuhan. Ini cuma contoh saja. Dan hari ini saudara ada di tempat ini bersama saya, kita memuji menyembah Tuhan dengan leluasa.
Saudara bisa bayangkan loh. Beliau pagi hari harus buka gedung ini untuk saudara dan saya. Harus bangun lebih pagi daripada kita semuanya. Saudara, itu semua didasari oleh apa? Saya percaya Yonatan begitu mencintai Tuhan, dia ingat hukum perjanjian Allah, di mana Allah tidak pernah lupa akan janjinya. Tadi istri saya sampaikan, tidak ada satu janji pun yang Allah pernah janjikan di mana Allah tidak akan pernah menggenapinya. Karena itu dengan dasar janji Allah ini, Yonatan berkata, bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Ini bisa berarti nggak peduli bagaimana pasangan saudara, Tuhan tetap akan menolong saudara. Nggak peduli kondisinya anak-anak mendukung atau tidak, Tuhan tetap akan menolong saudara. Tidak peduli saudara tidak diperhitungkan oleh sahabat, oleh teman, oleh kolega, oleh pimpinan saudara, Tuhan bisa buka jalan keluar buat saudara. Saudara, Roma 4 ayat 17 berkata, Dia Allah yang bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dari dua orang Yonatan dan pembawa senjatanya, orang Israel yang tadi berkhianat balik, Bapak Ibu, mendukung orang Israel. Mereka yang jelas-jelas sudah meninggalkan Saul, mereka yang jelas-jelas tidak mau bergabung sama Israel, keluar dari persembunyian, keluar dari ketakutan, dan bergabung dengan tentara Israel. Luar biasa. Coba kita buka Roma 4 ayat 17. Ini ayat-ayat yang akan menguatkan kita. Saudara, Roma 4 ayat 17 berkata, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya. Allah yang bagaimana? Allah yang saudara dan saya sembah, yaitu Allah yang mampu menghidupkan orang mati dan yang menjadikannya dengan firman-Nya dari apa yang tidak ada menjadi ada. Saya percaya gereja ini ada karena Tuhan, bukan karena saya. Amin. Gereja ini ada karena Tuhan mengasihi saudara dan Tuhan mengasihi saya. Saudara, terkadang kita mengalami kesulitan keuangan dengan jumlah yang kita punya. Mata kita melihat, pikiran kita menghitung, pasti kita akan sampai pada kesimpulan tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah mampu kita menyelesaikan. Tapi kalau ada Tuhan di dalamnya, Tuhan bisa menolong saudara. Ketika saudara melihat kok seperti ini ya pekerjaan ini sekarang, apa yang mungkin kita tetap eksis? Apa yang mungkin kita bisa mengalami terobosan? Asal dengan Tuhan dan bersama Tuhan. Saudara percayalah, saudara jaga hatimu, saudara jaga hidupmu, saudara jaga perbuatanmu. Tuhan di pihakmu. Siapa yang bisa mengambil berkat yang menjadi bagianmu? Karena itu saudara, dari ayat 6 Yonatan mengingatkan pengawal yang membawa senjatanya, jangan ragu lagi, jangan berpikir yang negatif, tapi percayalah, karena saya pernah dengar satu orang bisa mengalahkan beribu-ribu orang. Kita dua orang, kita bisa mengalahkan puluhan ribu orang. Coba saudara buka Yosua 23 ayat yang ke-10. Saudara, Yosua 23 ayat yang ke-10. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang. Kenapa saudara? Mana mungkin ini? Kuncinya sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Kelihatannya saudara yang berlutut, kelihatannya saudara yang menangis di hadapan Tuhan,
Kelihatannya saudara yang berseru-seru, Tuhan sembuhkan anakku, Tuhan sembuhkan suamiku, Tuhan jamah istriku, Tuhan sembuhkan istriku. Seolah-olah saudara yang kelihatannya berdoa, saudara yang kelihatannya bergumul. Tapi di dalam dimensi kekekalan Allah, di atas kayu salib Tuhan sudah menyelesaikan semuanya. Maka Tuhan akan berkata, jikalau saudara bisa menangkap gambaran ini, seolah-olah Tuhan berkata, nak, kesusahanmu, kesedihanmu adalah kesusahanku dan kesedihanku. Bahkan air matamu itu juga aku tampung di dalam kirbatku. Saudara bisa bayangkan di dalam Alkitab, tokoh-tokoh yang menangis, tokoh-tokoh yang menjerit kepada Allah, seolah-olah mereka sepertinya sendirian. Tetapi Roh Kudus selalu mengingatkan mereka bahwa engkau tidak pernah sendirian. Saudara jangan membatasi Allah karena kondisi dan situasimu. Lalu saudara berkata, karena mertuaku kayak begini, gak ada jalan lain, aku harus cerai. Oh, karena anak-anakku seperti ini, gak ada jalan lain, aku harus bunuh diri. Saudara, suami-suami yang berkata, karena istriku kayak begini, karena suamiku kayak begini, maka gak ada yang perlu saya pertahankan. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan di balik situasi dan kondisimu selalu punya yang lebih hebat dan lebih besar dari kemampuan saudara bisa berpikir. Coba kita lihat saja sebuah peristiwa sebagai contoh. Mari kita buka. Cerita ini ada di dalam 4 Injil. Semua penulis Injil keempat-empatnya mencantumkan dan menceritakan cerita ini. Tapi versinya saling melengkapi dan menjadi berkat. Kita lihat dulu Yohanes 6 ayat 7-9. Suatu hari terjadi pada waktu Yesus melayani, semua orang kelaparan karena sudah malam. Dan waktu itu semua toko tutup. Mau berapa banyak duit dikumpulkan untuk membeli makanan. Ada duit, semua warung tutup, semua depot tutup, termasuk Ajinoya waktu itu juga tutup. Jadi nggak bisa beli. Mau Japanese food, mau hamburger juga nggak ada, McD juga nggak ada. Ini gambarannya seperti itu, ya. Saudara kok serius sekali? Coba lihat kanan kirinya, bilang, ayo relax saja, nikmati firman Tuhan. Nanti pulang dapat tisu. Saya kalau kasih sama mbak di rumah, mereka melihatnya sepertinya saya ini pabrik tisu, saudara. Nggak kekurangan. Amin. Ya, kita lihat saudara, Yohanes 6 ayat 7-9. Ini, jawab Filipus kepadanya, murid Yesus, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Untuk semua ini loh yang hadir jemaat ini Tuhan, ya. Sekalipun masing-masing mendapat cuma sepotong kecil saja. Walaupun cuma sepotong kecil, nggak akan cukup. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, apa katanya? Tuhan, di sini ternyata ada anak kecil atau remaja yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Itu bekal makan siangnya, tapi nggak dimakan-makan. Jadi ini sudah larut malam. Apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ya. Terus, oh ya sudah cukup sampai 9. Sekarang kita lihat berapa banyak sih orangnya. Memangnya berapa banyak? Coba Matius 14. Matius 14 mencatat dengan baik. Matius 14 ayat 20 dan 21. Dikatakan seperti ini, ya. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Akhirnya diberkati, bahkan makan sampai kekenyangan. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti. Yang sisa ada 12 bakul penuh. 12 keranjang masih penuh. Coba dari berapa tadi jumlahnya? 5 roti dan 2 ekor ikan.
Coba lihat saudara. Padahal yang ikut makan berapa? 5.000 cuma laki-lakinya, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Jelas loh disebut anak-anak, tidak dihitung. Coba kalau laki perempuan suami istri bawa satu anak, ya, prianya membawa satu istri sudah berapa? 15.000. Lah zaman itu belum ada KB Bapak Ibu. Saya yakin satu keluarga anaknya bisa 5 sampai 10. Bapak Ibu percaya nggak? Saya pernah ketemu, saya melayani seorang ibu, anaknya itu sampai 25. Seorang bidan. Saya sampai tanya, loh ibu kok mampu anak sampai 25? Ya akhirnya diberikan ke kerabat-kerabat. Juga akhirnya ibu ini melihat ada kenyataan yang anaknya memang lebih dulu dipanggil Tuhan. Saya ingat betul ibu ini seorang bidan. Suami sudah meninggal lebih dulu. Tapi bisa kok menghidupi. Saudara lihat ini. Kurang lebih 15.000 sampai 25.000 bahkan lebih. Makanya Yonatan berkata, bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Tergenapi lewat pelayanan Yesus dan tergenapi hari ini lewat kehidupan saudara. Banyak ibu yang berkata begini, tidak cukup harusnya Pak, gaji suami saya loh UMR. Mau UMR atau MPR, ternyata 1 bulan masih bisa disisihkan Pak. Nabung walaupun cuma 25.000 rupiah per bulan nabungnya. Tidak tahu dari mana saja. Ya pasti dari Tuhan. Entah lewat gereja, entah lewat orang-orang tertentu. Bisa saja, Tuhan tidak pernah kehabisan cara. Amin saudara. Tuhan tidak kehabisan cara. Benar Bapak Ibu. Dari mana gereja bisa membagikan sesuatu yang Bapak Ibu terima? Karena Tuhan berperkara lewat orang-orang tertentu yang terbeban untuk gereja ini, terbeban untuk pelayanan. Itu secara logika nggak masuk akal, tapi Tuhan mampu, Tuhan bisa. Amin. Kok nggak ada yang tanya saudara, Pak rotinya itu sisa 12 keranjang, kenapa ikannya kok nggak sisa? Orang kan biasanya gitu, rotinya sisa kok ikannya nggak sisa. Harusnya kan kalau Tuhan buat rotinya sisa, ikannya juga sisa. Ikannya juga sisa. Cuma seringkali kita nggak baca, nggak disampaikan. Supaya komplit saya sampaikan sekarang. Ayo Markus 6 ayat 43. Nggak cuma rotinya yang sisa 12 keranjang Bapak Ibu. Ikan-ikan yang sisa ini juga banyak. Saudara bayangkan ya, anak remaja loh, ini pulang dengan bangga dan sukacita penuh damai sejahtera dari ibadah bersama Yesus dan para murid, menyerahkan berkat kepada orang tuanya. Amin. Lihat, kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain ternyata ikan pun masih sisa banyak. Kalau enggak kenapa ditulis sisa-sisa ikan? Saudara, saya percaya hari-hari ini kalau saudara berani seperti Yonatan dan pengawal yang membawa senjata dari Yonatan. Satu, Yonatan berpesan, kita akan lewati peperangan ini, peperangan yang belum selesai ini, dengan mengingat perjanjian Allah atas umatnya, untukmu dan untukku. Lalu yang kedua, Yonatan berkata, ayo kita mengingat iman kita harus iman yang teguh, harus iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukan iman karena jumlah, bukan iman karena sembako. Betul? Ku sembah kau, diganti ku sembako. Di sini nggak ada, di sana banyak.
Itu saya tidak berani melanjutkan. Ya, amin Bapak Ibu. Amin. Awal kita masuk ke tempat ini, setelah pandemi, jumlah kita ini habis Bapak Ibu. Pulang itu istri saya sempat bilang begini, aduh kok jumlahnya tambah sedikit ya. Saya bilang di mana-mana yang namanya gereja, itu jemaat adalah milik Tuhan. Berapapun kita harus layani. Ternyata Bapak Ibu dari sekitar, ya, saya lihat ini Bapak Ibu yang akhirnya datang. Ternyata tidak cuma satu kali minggu itu saja, dalam bulan itu. Sampai hari ini saya lihat ini Bapak Ibu yang setia ini. Itu betul-betul membuat saya melihat Tuhan ini adalah Tuhan yang melakukan bagiannya. Kalau saya melakukan bagian saya. Bagian Yonatan apa? Dia ingatkan pembawa senjatanya, ayo punya iman yang tidak bergantung dengan kondisi dan situasi. Kondisi saudara kelihatannya sakit, anak saudara kelihatannya sakit. Jangan lihat sakitnya, lihatlah dan percayalah Tuhan bisa untuk melakukan bagiannya. Karena Dia Allah yang maha kuasa. 5 ketul roti, 2 ekor ikan bisa memberkati puluhan ribu orang dan masih menyisakan banyak berkat. Lalu yang ketiga, seolah-olah saya menggambarkan Yonatan ini berbicara dengan pembawa senjatanya. Kamu gak cukup loh, saya juga gak cukup cuma ingat perjanjian Allah, cuma ingat bagaimana kita milik Tuhan dan umat Tuhan. Tapi kita harus belajar, siap iman kita dimurnikan. Ini loh yang gak gampang, yang Pak Aryono sampaikan. Kalau iman itu dimurnikan berarti apa saudara? Iman itu dimurnikan lewat kesengsaraan. Dengar katanya saja ngeri Bapak Ibu. Iman itu bukan dimurnikan dengan kemakmuran, tapi iman dimurnikan dengan penderitaan. Kalau dengan kemakmuran, Tuhan bisa juga mengizinkan seseorang dimurnikan untuk membuat orang itu cinta Tuhan atau cinta mamon. Pakai uang kekayaan untuk kerajaan Allah atau hanya untuk kepentingan pribadi. Bisa saja. Tapi lihat Bapak Ibu, seringkali penderitaan, kesusahan, pergumulan, aniaya, tekanan itu membawa kita lebih sungguh-sungguh atau jauh dari Tuhan. Yang ketiga saudara, seolah-olah Yonatan ini berkata kepada pembawa senjatanya. Sekarang kita lihat ayat 7. Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, 1 Samuel 14 ayat 7, lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat. Iman tanpa perbuatan mati. Saudara tahu perjanjian Allah tapi tidak hidup di dalamnya, lah buat apa? Untuk apa? Jelas janjinya Allah. Kalau saudara bekerja, saudara harus makan. Kalau saudara giat, saudara rajin, saudara akan mendapat upahnya. Lakukan, jangan cuma amin, percaya, tapi saudara malas, saudara nggak setia, saudara nggak sungguh-sungguh, nggak bisa. Amin. Ada amin di sini. Amin pulang desa Pak, yang ada aman. Saudara, akhirnya dalam ayat 7 ini pembawa senjatanya berkata, ayo Yonatan, saya nggak mau cuma ngomong tentang iman tapi tidak ada tindakan. Sekarang kita akan melangkah, kita akan bertindak. Apa tindakannya? Ada di ayat 8 sampai 13. Lihat tindakannya. Ayat 8 sampai 13. Saya baca dengan cepat ya. Ini tindakannya. Kata Yonatan, perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. Loh, berani saudara, menampakkan diri loh. Bukan sembunyi-sembunyi.
apabila kata mereka kepada kita begini, berhentilah sampai kami datang padamu, maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Tetapi apabila kata mereka begini, naiklah kemari, maka kita akan naik. Sebab kalau demikian Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita. Dari mana Yonatan tahu? Kepekaannya dengan Tuhan, kesungguhannya dengan Tuhan, imannya kepada Tuhan. Itu membawa dia dituntun, membawa dia untuk bisa melangkah. Terus ayat berapa sekarang? 11. Ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkatalah orang Filistin itu, lihat, orang-orang Ibrani keluar dari lobang-lobang tempat mereka bersembunyi. Yonatan tidak sembunyi sebetulnya. Pembawa senjatanya tidak sembunyi. Siapa yang sembunyi? Yang sembunyi papanya, Saul. Saul yang sembunyi dan orang Israel yang lain. Tapi ya sudah, akhirnya dianggap bersembunyi, nggak apa-apa. Tapi dengan imannya Yonatan menampakkan diri, bukan mengendap-endap malam, tetapi siang hari. Pasti kelihatan, sengaja memang. Artinya apa? Seringkali orang pasti akan datang malam hari. Artinya apa? Gambarannya seolah-olah tidak berani menghadapi kenyataan hidup, tapi ini dihadapi. Ini dihadapi. Terus Bapak Ibu ya. Sekarang ayat berapa? 12. Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya. Katanya, naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu. Dibully saudara. Cuma 2 orang berani nantang-nantang mau naik. Ayo kesini yo. Tak buat kamu jadi rempeyek nanti. Kasarnya begitu. Pilih mana, jadi rempeyek atau lemet? Ya, naiklah kemari, maka kami akan mengajar kamu. Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas. Saudara jangan lupa ya, ini kondisi medannya tidak gampang loh. Coba lihat sebentar ayat yang keempat. Di antara perlintasan-perlintasan bukit yang dicoba Yonatan menyeberanginya ke arah pasukan pengawal orang Filistin, ada ujung bukit batu di sebelah sini dan ada ujung bukit batu di sebelah sana. Yang satu bernama Boses, yang lain bernama Seni. Ujung yang satu berdiri di sebelah utara di tentangan Mikmas, yang lain di sebelah selatan di tentangan Geba. Artinya saudara, waktu kita baca ayat yang ke-13, itu kondisi medannya tidak memungkinkan. Kalau boleh pilih, pasti saudara, ini Yonatan akan pilih sudah mundur saja dengan teratur. Artinya apa? Kalau dulu saudara berdoa asal-asalan, sekarang berdoalah dengan lebih sungguh-sungguh. Kalau dulu saudara nggak pernah belajar berpuasa, sekarang tidak ada salahnya. Dan jangan takut mati karena saudara belajar puasa. Saya tidak pernah dengar karena orang berpuasa lalu besoknya mati. Tidak pernah. Tapi semakin sehat ada banyak. Kolesterol, asam urat, malah bablas banyak. Ya, tapi yang akhirnya kena emah juga banyak. Kenapa? Karena tidak berhikmat waktu puasa. Jadi puasa juga ada caranya. Amin. Ya, ayat 13. Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Berapa orang yang dibunuh? 20. Tapi dari 20 ini Bapak Ibu, ya, lihat sekali lagi. Yonatan tidak berkata, loh kok cuma 20 sih sing mbok bunuh, harusnya itu kan bisa 1000, 2000, 3000. Enggak Bapak Ibu.
dari 20 yang kecil ini, akhirnya apa? Timbul kengerian, ketakutan di antara orang Filistin di seluruh negerinya, dan mereka akhirnya saling bunuh membunuh. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saudara, ini yang artinya Tuhan berperang bagi Israel. Tuhan berperang buat saudara dan saya. Seolah-olah usaha kecil yang kita lakukan, pekerjaan kecil yang kita kerjakan, tapi Tuhan menyelesaikan selebihnya. Tidak dikatakan duduklah diam, duduklah manis, nyanyilah lagu dangdut atau Melayu. Tidak, nyanyilah lagu keroncong. Tidak, tapi lakukan bagianmu. Apa bagiannya? Ketemu 20 orang ini, musuh ini yang dihancurkan. Selebihnya Tuhan yang melakukan pekerjaannya. Wah, luar biasa saudara. Hasilnya apa? Ayat 20 sampai 22. Tapi kita baca dulu ini ayatnya yang ke-14 ini sampai 15. Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepembajakan ladang. Tapi lalu itu berarti apa? Tidak lama sesudah itu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang, dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar, dan bumi gemetar, sehingga menjadi kegentaran yang dari Tuhan, menjadi kegentaran dari Allah untuk seluruh negeri itu. Saudara bisa bayangkan kalau bumi sampai gemetar, ya. Saudara bisa bayangkan ini. Saudara, kalau sekarang saja loh, anak kecil-kecil itu loh, kalau dengar lagu dangdut aja, kalau itu berkumpul, itu satu ruangan bisa kayaknya gemeter semua saudara. Ini bayangkan ini, perkemahan tentara musuh ini, semuanya bergoncang. Dan dikatakan seolah-olah seperti bumi itu gemetar. Lalu yang terjadi apa? Mereka saling membunuh sendiri saudara. Coba ayat 20 sampai 22. Ayat 20 sampai 22. Kemudian berkumpullah Saul dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu. Dan ketika mereka sampai ke tempat pertempuran, tampaklah setiap orang menikam temannya dengan pedang. Suatu huru-hara yang sangat besar. Jadi setelah 20 orang dibunuh, Saul dengar ceritanya, orang Israel dengar ceritanya, keluar dari tempat persembunyian. Siapa yang gak bisa? Kalau sudah ada mujizat, semua orang itu pasti seneng, pasti bertepuk tangan, pasti bersuka cita. Amin. Ada gula? Nggak ada gula. Kalau saudara diberkati, orang dekat itu seneng. Tapi kalau saudara susah, siapa yang mau dekat? Ini sedang menang, datang semua. Saul keluar, orang Israel keluar. Bahkan apa saudara? Saya baca ulang ya, ayat 20. Kemudian berkumpullah Saul dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu. Dan ketika mereka sampai ke tempat pertempuran, tampaklah setiap orang menikam temannya dengan pedang. Suatu huru-hara yang sangat besar. Ayat 21. Lagi pula orang-orang Ibrani yang telah lama tinggal pada orang Filistin itu, dan yang telah ikut maju dalam tentara mereka, yang berkhianat itu loh Bapak Ibu, mereka juga berbalik kembali bergabung dengan orang-orang Israel yang ada bersama-sama dengan Saul dan Yonatan. Luar biasa perbuatan Allah, keajaiban Allah, pekerjaan Allah, gak ada yang amin. Ayat 22. Bahkan ketika semua orang Israel telah bersembunyi di pegunungan Efraim, mendengar bahwa orang Filistin telah lari, orang-orang itu pun keluar dan bergabung dengan mereka dalam pertempuran. Lihat saudara, tangan Allah yang luar biasa. Saudara, saya berdoa ayat-ayat ini akan mengingatkan kita bahwa di sepanjang tahun 2022 tangan Tuhan ada di atas kehidupan saudara.
Tangan Tuhan ada di atas rumah tangga dan keluarga saudara. Karena terbukti sampai hari ini saudara ada. Saudara bernafas, saudara menghidupi anak-anak, bahkan mungkin juga mengadopsi dan menghidupi para cucu. Tapi saudara tetap ada karena anugerah Allah, karena kemurahan Allah, karena pemeliharaan Allah, karena penyediaan Allah, karena pertolongan Allah, karena perlindungan Allah, dan karena berkat-berkat Allah. Haleluya. Jangan ada yang membatasi Allah, dan jangan ada yang bergantung karena jumlah, karena situasi, dan karena kondisi. Ayat 23, akhirnya saudara, happy ending atau menyedihkan. Siapa yang suka nonton film, kalau lakonnya akhirnya mati, kecewa nggak? Bahkan ada yang sampai saking jengkelnya, ini botol air minum yang dibawa lagi nonton itu ditunjuk-tunjukkan ke TV. Kok mati sih? Lakoni gak boleh mati. Kok mati? Tapi di sini nggak ada ya. Apalagi dramanya sampai itu TV-nya dipecah itu, dipalu itu. Saking gemesnya. Lakon itu harus menang. Ya, saudara lihat ayat 23. Ayo semua bangkit berdiri. Ayat 23. Semua bangkit berdiri. Ayat 23. Akhirnya apa saudara? Kita baca bersama ayat 23 dengan bersuara. 2, 3. Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu. Pertempuran itu meluas sampai lewat Bet Awen. Dari pengkhianat, dari pecundang, dari orang yang ketakutan, menjadi orang yang gagah perkasa. Dan Tuhan berkata, bukan karena Yonatan atau pengawal yang membawa senjatanya, tapi Tuhan yang berperang. Karena Tuhan melihat ada 2 anaknya, 2 umatnya yang menghidupi 3 hal tadi. Yang pertama, mengingat perjanjian Allah. Yang kedua, mengingat harus hidup dalam iman yang sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, betul-betul melakukan bagian yang harus dilakukan. Amin Bapak Ibu. Tuhan ada di tempat ini. Dan Tuhan sedang berbicara kepada Bapak Ibu dan kepada saya. Karena itu jangan pernah takut. Percayalah. Kalau saudara tanya sama saya, Pak, apa Yonatan sama pembawa senjatanya ini orang yang sempurna, Pak? Tidak. Semua jawab tidak. Semua bilang tidak. Lah buktinya mana? Buktinya di sepanjang khotbah saya seolah-olah ini manusia super kok. Hebat. Tidak. Tidak beda dengan Bapak Ibu dan saya. Coba lihat kembali. Pasal 14 ayat 6. Gak apa-apa ya berdiri sebentar. Kan dari tadi saya berdiri, saya minta teman ikut berdiri. Sebentar aja kok, gak lama. Kecuali yang gak bisa berdiri gak apa-apa duduk ya. Coba ayat 6, lihat saudara. Sama seperti kita, Yonatan, lihat ya. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin kira-kira Tuhan itu akan bertindak gak ya untuk kita? Awalnya dia juga ragu Bapak Ibu. Kayak saudara dan saya. Mungkin gak ya di tahun 2023 Tuhan tetap memberkati saya dan keluarga? Jawabnya apa? Pasti. Tidak. Bukan mungkin lagi, tapi pasti. Amin. Amin. Ya. Hati kami melimpah dengan pengucapan syukur, pengagungan kepada Tuhan. Sebelum kami meninggalkan gereja-Mu untuk sementara waktu, terimalah pujian penyembahan, terimalah setiap doa, terimalah setiap ibadah kami, persembahan kami. Dan kami tahu, kami bersyukur karena Tuhan sudah lebih dulu memberkati kami, menyatakan yang terbaik bagi kami. Ya Tuhan, seperti iman, pengharapan dari Yonatan dan pembawa senjatanya, maka biarlah kami semua
yang akan meninggalkan tahun 2022, yang nanti masuk di sepanjang tahun 2023 dan selanjutnya dan seterusnya. Kami tetap hidup di dalam perjanjian Allah. Kami menerima segala yang Tuhan sudah janjikan, dan biarlah kami percaya, dan biarlah kami tetap teguh memiliki integritas roh yang taat dan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan berani berbuah, berani bertindak, berani melakukan bagian kami, sebab Tuhan telah menyatakan bagiannya. Berkat Tuhan bagi seluruh jemaat yang hadir, juga yang tidak bisa hadir, dimanapun beliau berada. Kami berdoa pada akhir ibadah ini juga buat semua partner-partner pelayanan dimanapun beliau berada, dengan segala kondisi, situasi, dan pergumulan mereka. Bapa, kami menyatukan hati memberkati dan menyerahkan semua partner-partner pelayanan. Biarlah Roh Kudus terus berkarya, melimpahkan anugerah dan keajaiban dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga memberkati dan menyerahkan ibadah Natal minggu depan. Tuhan dipermuliakan, hamba-hamba Tuhan diperlengkapi, diurapi dengan urapan yang ajaib. Sebentar kami pulang meninggalkan gereja ini, tapi sekarang kami menyatukan hati. Kami memberkati buat Bapak Presiden dan wakilnya, buat semua menteri, diberikan hati yang takut akan Tuhan, yang taat akan Tuhan, yang menyembah Tuhan, yang melayani Tuhan. Amin. Juga MPR, DPR, Gubernur, Wali Kota, bahkan semua TNI, Polri diberkati. Ya. Dan kami menyerahkan kepada Tuhan agar semua institusi ini benar-benar boleh mengenal Tuhan, hidup takut hormat akan Tuhan, dan melakukan tugas tanggung jawab dengan baik dan benar. Kami percaya pemilu tahun depan berjalan aman, lancar, dan baik. Tuhan dipermuliakan. Gereja-gereja hamba-hamba Tuhan diberikan persatuan, roh syafaat yang terus mengantara bangsa umat Tuhan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkat Tuhan bagi semua hamba-hambanya, bagi semua gereja di seluruh belahan dunia ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum engkau pulang dan meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu, arahkan pandanganmu kepada sorga. Dan jangan melihat kepada keterbatasanmu, dan jangan hidup bergantung dari kondisi dan situasi yang tidak menguntungkan. Tetapi percayalah, bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong saudara dan saya. Sekarang pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuan daripada Allah Roh Kudus, akan menyertai dan memimpin hidupmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah berkatnya, dan jadilah engkau berkat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Selamat pulang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.